generasi ini ada pada generasi Z dan generasi Alpha ini nantinya. Sehingga setiap proses itu bukan lagi instan, tapi dia harus diajarin sebuah proses. Shalom blessed people, kita ketemu lagi dalam program Blessed Life. We believe we have a blessed life because our life is a blessing. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang topik yang seru, yang pastinya saya beberapa waktu yang lalu sempat dapat request dari beberapa ibu-ibu muda yang ingin request tentang topik parenting. Nah, pada kesempatan ini sudah hadir saat ini di studio bersama dengan Kotoni Nardi. Shalom Kotoni. Shalom. Shalom. Ya, Shalom blessed people. Kotoni ini adalah seorang gembala. Ya. Gembala sebuah gereja. Betul. Kemudian kesibukan apa lagi nih, Ko? Kesibukan saya selain menggembalakan, hari-hari ini saya sibuk sebagai pembina sebuah yayasan, di mana yayasan yang banyak bergerak di anak-anak dan di keluarga. Kemudian banyak pelayanan terkait dengan anak-anak juga, ya, melengkapi guru sekolah minggu, guru gitu ya. Dan selain itu juga bergerak di Yayasan Cinta Orang Miskin. Ya, namanya aja sudah begitu ya. Jadi memang ada yayasan yang mana kami selain secara rohani kami lengkapin, juga kami harus menyediakan kebutuhan mereka. Dan yang terakhir sebenarnya Tuhan percayakan saya sebagai fasilitator nasional untuk anak bersinar bangsa gemilang. Ini adalah sebuah gerakan dunia yang terkait dengan Fofotin Window. Fofotin Window itu adalah kegerakan yang fokus pada anak umur 4-14 tahun. Karena di sanalah kesempatan untuk membawa anak-anak itu datang kepada Tuhan, itu kesempatannya besar sekali. Salah satu contoh yang hasil survei dari yang dilakukan di Indonesia itu baru-baru ini saja, bahwa anak yang berusia 0 tahun sampai 18 tahun itu yang menyerahkan hidupnya kepada Yesus dan percaya kepada Yesus itu di Indonesia lebih dari 55%. Wow. Jadi orang dewasa yang percaya Yesus dengan anak yang percaya Yesus di bawah 18 tahun lebih banyak anak-anak dan remaja. Sehingga itu menjadi peluang yang sangat besar dan itu menjadi concern kami untuk menyadarkan gereja untuk segera menjangkau, memuridkan, memperlengkapi dan merilis sebenarnya. Karena mereka ini akan menjadi partner pelayanan, partner di dalam aspek kehidupan orang dewasa. Nanti kita akan bahas di topik-topik dalam perjalanan, nanti kita akan bahas itu. Tetapi ini penting sekali. Jadi itu yang selama ini kesibukan selain sebagai suami dan ayah. Oh ya, itu pasti. Suami 1 istri dengan 2 anak laki-laki. Luar biasa. Dan cukup menarik tadi yang fakta yang Kotoni sharing itu, bahwa anak usia 0 sampai 18 tahun di Indonesia. 50% ke atas. 55% itu lebih menerima Yesus. Tuhan Yesus dan percaya dan menyerahkan hidupnya untuk Yesus. Padahal banyak orang tua yang sekarang sering mengeluh mengenai tentang kenapa anakku kok gak mau sekolah minggu, ya kan? Kenapa kok anakku lebih suka main gadget, lebih suka game. Betul. Itu tantangan tersendiri, terutama setelah masa pandemik ini, masa-masa pandemik ini kita sudah melalui itu 8 bulan dan sepertinya akan beberapa bulan ke depan akan masih mengalami hal yang sama. Tetapi sebenarnya ini adalah warning sebenarnya ya. Saya sudah mengamati hal seperti ini itu sudah lama sekali, Amelia. Saya mengamati tentang pengaruh
gadget itu kurang lebih sudah 20 tahun yang lalu. Wih, 20. Karena pengaruh media itu begitu sangat berdampak buat anak-anak. Iya. Saya sudah warning terus ke orang tua dan orang tua, gereja, sekolah. Tapi faktanya yang dialami ini semakin lama semakin sepertinya semakin menjadi-jadi Iya, gitu ya. betul itu. Akhirnya orang tua jadi kesulitan, Iya. apalagi sekarang dengan sekolah online. Jadi mau nggak mau anak-anak sering main. Iya. Di tengah break atau gimana begitu ya. Saya mengamati anak saya itu kalau lagi online dia langsung nyenggol saya gini. Papi, ini temanku lagi main game tuh. Tuh gitu. Iya. Loh, saya sampai tanya gini, kok tahu kamu? Gampang. Pokoknya kepalanya menunduk itu main game. Atau dia tidak lihat di layar, dia lihat ke kanan, itu main game. Atau nge-freeze biasanya. Atau gambar freeze. nge-freeze ya. Nah puji Tuhan anak saya enggak. Ya puji Tuhan. Ya tapi memang itu yang sering kali kalau saya dengar dari orang tua murid atau rekan-rekan. Sering kali suka ngomel, wah di masa-masa pandemi ini susah sekali mengontrol anak. Betul. Apalagi ketika mereka bekerja di luar, terus anaknya harus sekolah sendiri, dikasih gadget. Mengontrol, akhirnya mereka jadi anak-anak yang kecanduan gitu dengan gadget, terus mulai punya Instagram dan lain Yes, sebagainya. Nah ini kita ingin membahas topik ini nih, sepertinya banyak sekali orang yang pingin tahu sebenarnya kenapa sih kok anak-anak sekarang itu ya bisa disebut kalau saya dengar tuh disebut generasi alfa. Generasi alfa, betul. Keunikan apa dan bagaimana kita orang tua yang berasal dari generasi berbeda itu bisa masuk ke dunia mereka dan bisa menangani mereka. Ya, jadi begini, blessed people, sebenarnya generasi itu kan kita buka dulu di dalam generasi. Supaya kita tahu sebenarnya kenapa kok ada generasi. Firman Tuhan itu dikatakan di Mazmur, kalau nggak salah Mazmur 78 atau berapa atau 70. Itu dalam kurun dikatakan umat itu adalah kadang berbicara tentang generasi. Yang kedua adalah sebutan angkatan. Jadi kalau di Alkitab itu nggak ada tulisan generasi, nggak ada. Angkatan. Tetapi angkatan yang bengkok, angkatan ini gitu. Bahkan angkatan setelah Yosua dikatakan bahwa itu adalah angkatan yang tidak takut akan Tuhan. Jadi benar-benar sebuah angkatan demi angkatan. Nah, yang menjadi satu catatan penting buat saya adalah bahwa generasi alfa ini juga angkatan gitu. Nah, angkatan yang dicetuskan oleh siapa? Ya ahli sosiolog, kemudian sudah disepakati gitu ya. Begitu cepat, blessed people. Jadi dari generasi, saya dulu mempelajarinya itu dari X sebenarnya ya. Dari X karena saya ini adalah X. Saya ini X ya. X tiba-tiba saya harus mempelajari yang Y. Nah, Y ini sebenarnya adalah sama dengan yang disebut generasi milenial. Nah, milenial. Nah, sekarang ini zamannya milenial nih. Leader, hamba Tuhan, influencer. Lihat itu mereka semua milenial nih. Nah, tiba-tiba dalam beberapa tahun muncullah Z. Gitu kan? Saya baru mempelajari Z, belum selesai, sekarang udah alpha. Jadi gitu. Nah, alpha ini adalah generasi yang usianya itu sekitar umur kelahiran 2010 sampai nanti 2024. 2010 sampai 2024. Jadi kurang lebih kalau sekarang berarti usianya adalah rata-rata usianya ya rata-rata berarti 10 tahun. 10 tahun ke bawah. 10 tahun ke bawah nih ya. Jadi 10 tahun ke bawah. Nah, tentunya kalau 10 tahun ke bawah berarti kelas 1, mulai dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu ya. Nah, jadi dan nanti akan muncul lagi, apalagi masa pandemik ini, blessed people. Kenapa? Ternyata angka kelahiran itu tiba-tiba sangat meningkat, naik gitu ya. Nah, tapi ya itu efek daripada kadang karena work from home dan sebagainya itu nanti kita bisa bicarakan topik lain. Tapi angka kelahiran tinggi. Nah, alpha ini diperkirakan ini kan dia mengalami suatu percepatan tumbuhan sangat cepat sekali. 2025 diperkirakan dia mengalami pertumbuhan sampai 2 miliar sampai 2,5 miliar. Hanya generasi alpha ini? Alpha saja. Alpha saja. Karena banyak juga ini ada efek juga dari Z generation ya. Generasi Z yang sekarang banyak orang menikah muda. Banyak banget gitu ya.
Karena kalau kita nih dulu kan gini, menikah tuh kalau belum siap ya jangan dulu gitu ya. Tapi saya melihat beberapa orang itu menikah pokoknya sudah umurnya ayo langsung nikah gitu. Kemudian waduh saya kadang itu sampai geleng-geleng lamaran. Terus aduh kamu ini usia memang bisa tetapi secara kematangan emosi, persiapan saya pikir itu cukup jauh gitu. Apakah dipengaruhi oleh semua yang serba instan? Ini pengaruh drakor kayaknya. Kayaknya drama Korea ini mempengaruhi sebuah percintaan yang seperti sebuah surga gitu ya. Wah kalau romantisme, kemudian enak ya kalau punya pacar, kalau gini. Nah itu topik lain lagi juga sebenarnya. Tetapi saya melihat bahwa ini membuat pertumbuhan generasi alfa ini sangat cepat. Bahkan per minggu 1,8 juta seluruh dunia. Ya, jadi dalam 1 minggu maka ada 1,8 juta bayi lahir generasi alfa. Tetapi kalau ditanya ciri nih sekarang, cirinya bagaimana gitu ya? Pasti terkait dengan teknologi dan dengan gadget ya. Itu gak akan lepas. Dulu ketika saya mendalami ini 20 tahun yang lalu ketika berbicara media, saya mencoba fight dengan media. Artinya fight dengan media itu jangan lakukan ini, jangan lakukan itu, kamu harus hindari ini. Batasan pembatasan ya. Nah, tetapi dengan seiring waktu teknologi ini atau kemajuan informasi dan media itu tidak bisa ditahan ya. 4G sudah ada 4.5G. Belum selesai 4.5 sudah ada 5G. Handphonenya aja sudah keluar. Sudah beli apa belum gitu ya saya nggak tahu. Ya, tapi itu sudah cepet banget. Internet sekarang, waduh zaman kita dulu internet masih pakai gitu masih begitu. Sekarang itu kita gini, kalau nggak 20 Mbps ya nggak ada artinya gitu kan. Bahkan sekarang ada yang 100 Mbps, 200 Mbps. Nah ini kecepatannya itu bener-bener sekarang. Kenapa mereka menggunakan Instagram, mereka punya ini. Karena dunia teknologi itu membuat platform itu sebenarnya. Nah nanti saya akan bahas lagi nanti di segmen yang lain. Tetapi saya mau tunjukkan bahwa cirinya adalah mereka akan ada di sekeliling teknologi dan ada pada internet ini, dunia digital. Sehingga kita bukan berbicara menyerang media atau digital, tapi bagaimana kita wise, bijak dalam menyikapi, menggunakan, dan bagaimana kita mengerti dan paham. Nah ini yang lebih bagi saya itu karena ada di situ kita nggak bisa tahan. Kita nggak bisa ngomong dengan anak kita yang di sekitarnya ada internet, ada teknologi berkata ini, kamu tidak boleh, kamu nggak boleh. Nah sekarang online, betul. dia harus buka Google. Mau nggak mau dia harus juga mengikuti ya. Iya dong, kita nggak bisa. Yang kedua mereka ini masih ada pertentangan para ahli parenting gitu ya. Dia mengatakan bahwa ciri tentang instan dengan percepatan. Nah, jadi istilahnya begini. Apakah generasi ini merupakan generasi instan atau memang mereka itu cepat gitu, mengalami percepatan. Salah satu contoh ya blessed people. Begini. Kalau kita punya handphone, beli nih handphone baru. Kita itu untuk mengubah wallpaper. Kita nih yang ya X generation lah, Y generation. Kalau Y generation yang milenial masih mungkin bisa lah otak-atik gitu ya. Tapi kalau saya tandingkan dengan mereka yang Z dan Alpha, pasti kalah. Karena mereka akan cepat. Sementara kita masih perlu waktu. Apalagi saya. Saya sampai ngomong sama anak saya gini, contoh ya. Tolong editkan papi ini gitu. Nah, buat dia itu cepat. Saya ngerti teknisnya, tetapi saya gak mau waktu saya terbuang hanya untuk mendalami itu. Ngerti ya maksud saya? Jadi gini, loh kamu mestinya kan ngetiknya dari sini. Nah kamu dari situ kan, nah kamu nanti pakai ini. Nah kamu convert pakai itu. Jadi saya ngerti teknisnya, tetapi dia lebih cepat. Sudah selesai. Gitu kan, atau gini, saya bawa handphone saya bilang gini, ini notifikasinya terlalu banyak. Tak bantu langsung notifikasinya udah hilang semua. Lah saya tahu sebenarnya, cuman kan maaf ya, kengangguran kan. Terus kemudian, aduh gitu. Nah, apakah itu percepatan, apakah itu instan? Ini yang masih terjadi perdebatan. Apakah anak-anak kita ini, mereka melakukan itu sekarang ini, kok cepet ya belajar? Kok cepet ya dia belajar? Atau dia lebih instan? Sepertinya cepet ngerti gitu ya. Bagi saya,
itu nggak perlu diperdebatkan, tapi dua ciri ini masuk. Bahwa percepatan karena memang secara gizi dan secara informasi mereka mendapatkan asupan yang memang lebih banyak, kemudian gizinya lebih sehat lah. Ya, walaupun berkata gini, loh Pak, kalau yang miskin-miskin bagaimana? Ya, memang gizi mempengaruhi daya tangkap. Tetapi setidaknya masyarakat sudah tahu makanan yang bergizi dan tidak. Sehingga kalau dulu cuma makannya, kamu makan jagung aja terus orang tua itu sadar, nak kamu jangan makan jagung ya. Bapakmu sama ibumu aja makan jagung, kamu makan nasi ya. Jadi mereka itu sudah tahu yang namanya kesehatan, blessed people. Sehingga itu akan mempengaruhi daya tangkap mereka, kemampuan berpikir. Sehingga nangkepnya dia juga lebih cepat sebenarnya. Jadi kalau dikatakan bahwa apakah mereka cepat untuk memahami sesuatu, ya bisa jadi. Nah, masalah yang ciri yang ketiga adalah apakah mereka instan? Yes. Kenapa? Karena mereka bukan by proses. Kan maksudnya gimana nih Go? By proses. Jadi contoh nih, sekarang kalau kita nih, kita dulu mencari sesuatu. Sekolah nih, dia ngomong begini, tolong kapan berdirinya PBB gitu ya. Kapan berdirinya PBB, terus kemudian siapa pendirinya dan sebagainya. Kita carinya di mana? Perpustakaan. Di perpustakaan gitu kan. Terus kemudian kalau dulu lewat internet aja lama banget gitu kan. Nah, mereka itu sudah nggak perlu proses itu. Iya, betul. Sehingga effortnya atau usaha mereka atau fighting spiritnya itu jadi lemah. Sehingga yang terjadi adalah apa? Terjadi kalau mereka tidak berhasil, maka yang terjadi keputusasaan. Gampang menyerah. Menyerah. Ditambah lagi dengan ini. Saya pernah satu kali dengan papa angkat saya ya. Satu kali itu saya bilang gini. Kami waktu itu berlibur, kemudian papa saya itu ngelihat anak saya mau dibelikan game konsol gitu ya. Terus papi saya bilang gini, Ton, ini Jojo ini punya dah mainan gini. Nah, waktu itu kami di Australia kan, punya dah mainan gitu. Enggak punya pap, ya wis tak beli satu, enggak usah pap. Loh kenapa? Enggak apa-apa. Saya dalam hati gini, mentahan aja. Gitu. Nah kemudian papi saya tanya, kenapa saya tidak pernah ada game konsol di rumah saya papi. Saya nggak pernah ada yang namanya PS. Ya sekarang lagi banyak foto-foto PS5 di mana-mana di Filter. Instagram, di mana-mana ada di toilet. Lagi tren itu ya. Nanti siapa tahu di sini ada gitu ya kotaknya. Nah itu nggak akan pernah ada Xbox lah apa nggak pernah ada. Kenapa kok tidak? Karena gini, berarti saya menyediakan memfasilitasi waktu itu bahwa anak saya akan bermain. Saya khawatir bahwa saya nggak bisa mengendalikan karena anak saya terlalu kecil waktu itu. Nah kemudian papi saya gini, loh kenapa Tony? Kan game itu membuat cara berpikirnya lebih cepat. Ya kan bener kan, misalkan gini, lagi dalam perjalanan gitu ya, terus kemudian ada pintu A, B, C, gitu kan. Dia harus cepat kan, terus kemudian atau Tetris lah yang paling sederhana. Tik tuk tik tuk tik cerup, tik tuk tik. Kan dia harus cepat berpikir. Saya bilang, dalam hal itu decision making ketika dia menjadi pelaku pengambil keputusan, dia menjadi cepat, saya setuju. Karena ini berbicara cara berpikir, prosesnya. Jadi dia logikanya jalan tuh. Oh ini kalau tidak bisa, ini analisanya tek-tek, oh masih ke situ. Nah itu setuju saya, itu positifnya. Tetapi negatifnya apa? Bahwa dia tidak mengalami yang namanya resiko. Itu lemahnya. Jadi contoh begini, blessed people. Kalau dia salah masuk di B, lu mestinya A. Dia akan kembali lagi kan. Dia akan masuk ke A kan. Resikonya apa? Nothing. Coba kalau anak itu main kelereng. Kalah. Resikonya apa? Kelerengnya habis. Nangis no. Saya main kelereng, kemudian saya kalah, pulang nangis. Mau minta mami saya, wah dimarahi saya. Mi aku mau minta uang beli kelereng. Gak usah minta. Waduh, gimana kelereng saya tinggal 5. Saya kan harus main ini, saya bawa ke sekolah, saya main lagi. Jadi di situ fighting spiritnya karena sebuah resiko itu lebih kuat buat kita. Nah generasi sekarang ini enggak. Ini generasi ini ada pada generasi Z dan generasi Alpha ini nantinya. Sehingga setiap proses itu bukan lagi instan, tapi dia harus diajarin sebuah proses.
Gimana caranya aplikasi dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kehidupan sehari-hari adalah orang tua harus tanda petik tega. Tega. Ini ya sekarang blessed people kita tahu ya, artinya gini. Pada kondisi normal, bukan pandemik seperti ini, sebenarnya di masa pandemik ini pun di rumah juga bisa. Adalah tega untuk anak itu diproses dalam setiap aktivitas atau daily life. Contoh, saya bukan berarti ini ya, saya memang sengaja tidak ada asisten rumah tangga di rumah. Sengaja. Mungkin sudah 6-7 tahun. Salah satunya kenapa alasan pengiritan blessed people ya. Karena sekarang ini asisten rumah tangga makin lama makin gitu ya. Bukan kita mewawancarai asisten rumah tangga, malah mereka tanya kita ya pengalaman lah. Nanti boleh main handphone apa enggak? Ada istirahatnya enggak? Seragamnya? Wah rumahnya kok terlalu besar, tingkat 2 enggak gitu kan. Nah akhirnya saya dengan istri saya memutuskan untuk tidak ada asisten rumah tangga. Apa resikonya? Akan repot buat saya, repot buat istri saya, dan repot buat anak saya. Tetapi ini adalah proses belajar. Anak-anak harus mencuci piring. Saya tinggal telepon, tolong masak nasi. Dia akan bisa masak nasi. Bagaimana susahnya masak nasi. Ketika dia mau makan nasi gak ada, maka dia harus masak nasi. Dia ambil beras, kemudian dia hidupkan rice cooker dan dia tunggu berapa menit. Supaya misalkan contoh, supaya cepat nasinya gimana ya supaya matang. Dia akan ambil air, dia panaskan air. Kemudian itu dia masukkan ke rice cooker, kemudian dengan nasi yang ada. Itu proses. Bahwa gak bisa tinggal gini. Mbak, nasi gitu. Itu hal yang menurut saya itu hal-hal yang sederhana di dalam daily life kehidupan sehari-hari, yang mana anak kita harus belajar bahwa dia harus struggling. Dunia ini tidak semudah yang dibayangkan. Tidak seperti di game. Tidak di game. Nah, mereka membayangkan dunia kan seperti game gitu kan. Enak aja ini, enak aja itu, enak aja sini, dan mendapatkannya dengan mudah. Betul. Jadi contoh sekarang hal yang lain. Anak saya punya tabungan misalnya. Kemarin laptopnya jebol. Gitu kan. Waduh, yang membuat jebol sebetulnya saya sih. Karena yang SMA itu saya pakai untuk laptopnya saya pakai untuk seminar gitu. Nah gak tahu bagaimana terbakar gitu. Nah saya ngomong sama anak saya, mamimu sama papimu itu akan bertanggung jawab terhadap laptopmu. Apapun resikonya. Ya, walaupun harus bayar mahal itu resikonya mami papi. Ya Bi. Nah akhirnya carilah laptop kemana-mana. Speknya nggak masuk, maksudnya speknya nggak masuk yang diminta dia dan harganya cukup masuk. Ternyata nggak bisa. Akhirnya dia beli mini PC. Tapi aku pakai mini PC aja, kecil segini, kecil. Oke, nah waktu mau diganti, harddisknya dia di laptop jebol memang. Nah saya bilang, this is not my responsibility. Karena ini ini harddiskmu. Karena aku laptop. Lah Pi terus gimana Pi? Pakai uangmu. Nah akhirnya karena harddisk itu bukan tanggung jawab saya, maka tanggung jawabnya dia. Karena kan bukan punya aku. Aku kan cuma pakai laptopmu rusak. Lah Pi terus dari mana? Tabunganmu. Maka dia harus keluarkan tabungannya, berat buat dia. Tapi kamu harus itu kan tanggung jawabmu. Dia harus transfer ke saya, kemudian saya bayarin. Ya kadang orang tua mana sih yang tega ya, kadang kita tambahin dikit-dikit lah. Tapi saya minta ada sebuah resiko yang dia harus keluarkan. Karena dia habis menang sebuah lomba, dapat duit berapa juta gitu kan. Lah terus tabunganmu mau buat apa? Nah akhirnya maminya bilang gini, ketika kamu mengeluarkan uangmu untuk sesuatu memang kamu butuhkan, kamu akan rasa eman. Dan kamu akan jaga itu. Tapi kalau itu gini, papi betul. Akhirnya dia berkata gini, terus gak apa-apa, jebol ya gak apa-apa. Menyepelekan. Gitu. Jadi semua kan kembali ke situ. Anak saya yang kecil beli handphone sama. Pakai uang tabunganmu separuhan. Loh kan habis Pi. Oh gak bisa, kan handphonenya paruhan. Papi separuh, kamu separuh. Papi memberi kamu itu karena kamu anaknya papi. Tapi yang pakai siapa? Kan kamu. 50%. Setuju? Kurang no tabunganku. Nah dia akan menjaga itu. Kan sekarang kan enggak, rusak, ludak gitu. Kalau enggak gitu anak-anak model sekarang ini ya, blessed people. Itu ini rahasia.
Itu anak-anak sering banting handphone. Kalau dia nggak seneng ya, peng di kamar. Terus waktu gini, lupa, rusak apa, gimana Pak? Supaya dibelikan yang baru. Seriously? Iya. Seriously? Ini kejadian di teman-temannya anak saya. Dan anak saya ternyata pernah melakukan. Gitu. Tapi tetap aja duitmu. Jadi dia gini, waduh. Gitu. Jadi puji Tuhannya di sana. Jadi kita harus mengajarkan anak kita untuk punya risk taker. Dia harus menjadi orang yang berani mengambil resiko. Game yang ada itu tidak membawa mereka punya sebuah kemampuan untuk berani menghadapi resiko. Memang cara berpikirnya, jadi generasi alpha, generasi Z gitu ya, Z, itu adalah generasi yang cara berpikirnya memang cepat. Kok bisa pinter ya? Pinter mereka. Iya. Dibandingkan kita jauh. Iya, betul. Bahasa Inggris itu dia cepat. Iya. Bahkan ya sekarang ini beberapa anak bisa bahasa Korea loh. Hanya karena tiap hari nonton drakor. Loh serius, bahkan saya punya teman itu sudah bisa nulis Korea hanya karena tiap hari nonton itu kan. Terus ada dia ngambil teksnya yang teks Korea. Dan dia bisa. Bisa bilang, lo gak usah les bahasa Korea kali gitu ya. Tapi mereka cepat loh nangkapnya. Mandarin, cepet banget. Mereka, saya ini sekarang sudah gak bisa ngikuti anak saya dampingin belajar sudah gak bisa. Terus kemudian tega untuk apa? Tega bahwa kita jangan fokus dalam hal hari-hari ini adalah karena memang mereka pinter. Maka fokuslah pada karakter sebenarnya. Karakter, ya. Karena masa online ini saya gak banyak tuntutan ke anak saya. Itu aja. Mau anak saya dapat 6, mau dapat 7, don't care saya. Karena semua sedang blessed people perhatikan bahwa semua orang di seluruh dunia ini ngalamin hal yang sama. Iya, betul. Jadi jangan khawatir gitu, aduh anakku nanti gak lulus. Yang hampir gak lulus ya banyak banget. Kan gitu. Terus waduh anakku udah bisa menguasai aljabar. Yang gak menguasai aljabar juga bisa banyak banget. Jadi begini loh. Jangan fokus kepada pengejaran prestasi Akademik. Penguasaan pengetahuan. Iya. Karena ini ini seperti sebuah riset stuck. Iya. Yang mana apa yang bisa kita lakukan masa seperti ini adalah gini. Yuk kita sama-sama berpikir atau kita fokus kepada yang namanya karakter. Contoh, kedisiplinan, tanggung jawab. Iya. Itu lebih penting. Karena gini, ayo disiplin jam sekian mesti online. Bangun, tugasmu kerjakan, gitu aja. Dia mau salah mau enggak, itu nanti. Iya. Itu nanti. Nah saya bersyukurnya anak saya itu sampai di rumah itu saya set up seperti sekolah. Jadi gini, kalau yang gede gak ada masalah kan dia bisa mengatur, udah gede SMA. Yang kecil ini dulu online-nya di kamar. Apa yang terjadi? Tidur. Jadi gini, break di kasur, bablas. Wah aku kalau cara gini gak bisa ya. Akhirnya kita belikan kursi itu loh. Kursi sekolah. Jadi tak kasih kursi sekolah, tak belikan 2. Dah sini laptopmu, sini buku-bukumu. Kamu kurang apa? Tak kasih karpet. Tak belikan kipas angin. Udah pokoknya tidak boleh hidupin AC. Hidupin AC bisa. Siap, saya belikan cooler. Ya, saya bantu dengan cooler. Ini pintunya dibuka supaya sirkulasi dan sebagainya. Nah setelah dia di luar karena ada matahari juga dan sebagainya. Ya dia gak tidur. Jadi dia belajar. Kamu kursi mau kayak apa? Kursi juga saya belikan kursi mirip kursi sekolah. Sekolah kan dia. Suasananya sekolah. Nah disitulah akhirnya kita bisa melihat bahwa ternyata anak kita ini juga punya semangat. Saya amati gini, ayo kamu cheer up. Gitu. Ayo di on kan. Peran orang tua orang tua mendampingi itu. Saya bukan, kemarin hasil raport dan sebagainya, anak saya nomor 1 dianggap tidak hadir 3 hari. Yang nomor 2 dianggap 5 hari gak hadir. Saya gak melihat kamu nilaimu berapa. Serius enggak. Saya cuma lihat gini, loh kamu kok bisa gak masuk 3 hari, yang 1 kok 5 hari. Saya tanya kenapa? Sering telat. Jadi berapa kali telat dianggap 1 hari. Lah ini. Nah saya lebih fokus di situ. Daripada saya fokus, lah ini kamu kok matematik kamu segini. Enggak buat saya.
Ya. Bagi saya adalah ini masa di mana saat yang tepat bahwa kita sedang menyiapkan anak-anak generasi Alpha maupun Z atau Z itu untuk punya karakter mental yang benar-benar tough. Ya. Itu yang buat saya. Jadi tolong bless people perhatikan bahwa kita jangan fokus kepada prestasi. Ya, nilai. Ya. Nilai jangan. Kalau kemudian ada kesempatan-kesempatan, anak ini dikirimkan aja untuk ikut apa misalkan gitu. Sorry. Misalkan ada seminar ini untuk anak-anak, ikutin. Supaya mereka ngerti pengetahuan. Saya sangat kaget sekali karena anak saya ini kelas 3 SMA kemarin, saya cukup kaget. Tiba-tiba dia mengadakan seminar. Mengadakan seminar. Dia begini, papi aku mau ngadakan seminar editing video. Saya dalam hati gini, bapakmu aja gak berani gitu. Maksudnya gini, saya bisa tapi saya gak berani loh. Kalau hal rohani berani sih, ini berbicara teknis. Wih, tapi kan saya gak boleh gini, apa bisa kamu? Gitu kan gak bisa. Oke good. Dia pergi, saya ngomong sama istri saya, iki iso ora iki. Saya bilang gitu. Tapi saya diemin. Tapi dia nyiapin semua. Terus dia cuma konsultasi. H-3, dia datang begini. Pi, aku mesti ngomong apa ya? Hah? Saya kaget. Hah? Kamu gak ngerti? Bingung aku, Pi. Aduh. Bayangkan, tetapi saya harus dampingin dia. Yeah. Karena ini sebuah keberanian buat dia. Gitu loh. Nah yang hebat adalah pesertanya itu kan 30 orang. Itu dibatasi atau memang? Sebetulnya terbuka, bisa sampai 100 lah. Tapi 30 orang. Pesertanya itu dosen Petra. Ada 2 dosen Petra. Ada orang Jakarta. Ada orang dari Samarinda. Saya bilang gini, ini orang ini. Dan mereka terberkati gitu. Yeah. Buat dia tuh sampai akhirnya gini, aku puas dia bilang. Dan saya bilang, kamu menemukan passionmu. Yeah. Ya, ini bukan berbicara prestasi, tetapi berbicara sebuah penemuannya dia. Itu lebih penting loh, bless people. Gimana Amelia. itu cara kita sebagai orang tua, peran kita untuk mengarahkan anak-anak supaya kita bisa menemukan? Ya, yang pertama itu begini. Yang tadi saya sebutkan sebetulnya, kita harus tega. Kasih itu ada kedisiplinan. Ya. Kasih itu bukan bukan kasihan. Itu harus dicatat dulu, bless people, bahwa kasih itu bukan kasihan. Yeah. Kasih itu ada pendidikannya, ada pendisiplinannya. Yeah. Yang kadang orang tua itu gini, ngesakno, kasihan. Kasihan akan hanya membawa anak-anak kita itu tidak bisa berdiri sendiri dan berjalan di masa yang akan datang. Manja ya? Manja dong. Nah, kita memang sudah menyiapkan segala sesuatu baik kepada anak-anak kita. Mungkin sekolah terbaik, Yeah. mungkin fasilitas terbaik. Yeah. Tetapi jangan lupa kita harus ajarkan anak kita ketika dia jatuh. Anak kita juga harus belajar berdiri dan dia harus kembali berjalan. Nah, kita selalu, ini kesempatan yang baik. Yang satu harus tega. Yeah. Yang kedua availability. Kita ini harus ada buat mereka. Kehadiran ya? Kehadiran kita ini harus ada. Anak kita ini apalagi dalam masa pandemik seperti ini. Iya. Siapa yang dia mau ketemu dengan orang. Anak kita ini stres loh. Iya. Stres. Anak saya ini kan baru pindah sekolah. Saya tuh sampai tanya gini. Kamu ini kenal tak sama mereka ini? Ya aku tahu nama-nama mereka. Iya. Tapi aku merasa terasing. Karena mereka kan dari lanjutan sekolah grade sebelumnya. Jadi mereka saling kenal. Nah, aku ini kan orang baru. Contoh waktu pembagian kelompok. Ayo kelompoknya milih sendiri. Anak saya gak punya kelompok. Iya. Nah kalau sudah gak punya kelompok dia pasti kena kelompok yang buangan. Ada 1, 2 tuh mesti ini lagi Pi. Ini tuh gak pernah ngerjakan tugas. Dihubungi sulit. Nah itu fight-nya dia. Yeah. Saya harus availability, saya harus hadir untuk gak apa-apa. Support. Terus gak apa-apa. Nah anak saya stres karena anak saya tuh gak bisa gak ketemu orang. Jadi ketika temennya banyak, nah terus kakaknya bilang gini, Terry, namanya kan Terence. Terry, kamu pengen caranya gimana supaya teman-temanmu tahu kamu? Lah gimana kok? Kamu aktif kok.
Saya, halo, aktif. Itu dilakukan sama anak saya. Ya, sekarang ini sudah blending, tapi kan perlu waktu. Nah, untuk proses itu anak yang stres ini kan enggak ketemu orang. Iya. Maka satu-satunya yang paling dekat banyak ketemu itu adalah orang tua dong. Walaupun sekarang ini ada yang kan sudah enggak work from home, ada yang sudah kerja, ada apa. Tapi kehadiran kita di hari-hari ini adalah penting. Kadang kita lelah, maka kita perlu sacrifice. Lebih butuh pengorbanan lebih lagi. Karena bagi mereka cinta itu adalah waktu. Itu salah satu ya. Saya pernah baca sebuah artikel tuh gini. Ada seorang ayah mengajak anaknya mancing. Ayo, anaknya itu sambil malas-malasan gitu. Karena ayahnya pikir ini kesempatan untuk mancing lah gitu. Nah akhirnya mereka berdua pergi mancing. Tapi dalam proses mancing itu ternyata banyak kegagalan. Maksudnya umpannya kurang, terus bahkan ikannya nggak dapet lah. Pokoknya itu worst time, maksudnya waktu yang nggak enak menurut papanya. Kemudian pulang lah, pulang itu akhirnya beli ikan, terus kemudian mereka beberapa puluh tahun kemudian, waktu papanya itu lagi bongkar-bongkar gudangnya dia menemukan apa namanya itu diary anaknya ini. Dan waktu dibuka papanya kaget. Karena itu adalah the best time buat anaknya. Dia bilang gini, walaupun itu kami nggak dapat ikan, umpannya kurang, kami nggak dapat apa-apa, tapi aku senang karena papa mencintai aku dengan mengajak aku pergi mancing. Memori yang itu lebih lekat. Sebenarnya papanya gini, mas mancing gagal kan gitu. Papanya langsung menyadari bahwa kadang kita nggak tahu kehadiran kita itu menjadi satu bukti cinta buat anak-anak kita. Karena cinta yang ada bonding itu keren banget sebenarnya. Serius, Li. Itu akan secara emosional anak itu bisa lebih matang ya, lebih kemudian dia lebih care dengan orang lain. Makanya sampai bilang gini, kita tuh ngomong gini, guyon sama anak ini. Kamu kalau nanti ketemu dengan calon istri atau apa, lihat hubungannya dia dengan orang tuanya. Kalau dia nggak punya hubungan yang baik dengan orang tuanya, artinya emosinya juga nggak matang. Jadi hubungan kita dengan anak-anak kita itu akan sangat mempengaruhi kematangan emosi, bahkan karakter anak-anak kita. Itu hal yang menurut saya bahwa ayo semua ini para orang tua di masa-masa seperti ini ya kita punya tantangan yang sama. Lebih harus berkorban lagi. Karena orang tua sekarang yang generasi Y, generasi X dan generasi Z belum ya, Y itu itu kan banyak juga yang mereka juga gamers. Mereka dan juga banyak juga orang tua yang juga suka drakor. Ya, saya tahu sebenarnya nggak ada yang salah ya, bro. Cuma kadangkala sudah anaknya stres online learning di rumah, tapi mereka juga stres di pekerjaan. Mungkin orang tua juga pingin refreshing dengan cara seperti itu. Tetapi satu sisi juga harus membagi waktu dengan anak. Nah ini gimana, bro? Jadi paradigma berpikir kita sebagai orang tua ini harusnya bagaimana? Nah, begini ya. Kita sebagai orang tua itu lebih mudah untuk kita bisa memilah dan meletakkan prioritas dalam setiap pilihan kita dibandingkan anak-anak. Ya, saya akan berikan satu contoh gini. Anak itu kalau diberitahu sekali aja, contoh gini. Nak, kalau mau masuk ke sini sandalnya dilepas di depan. Itu akan berulang itu bisa sampai 10-20 kali. Betul. Karena mereka perlu proses. Ya lupa, malas, macam-macam gitu. Itu nggak bisa disalahkan karena secara ilmu psikologi untuk pemahaman yang namanya pemahaman moral itu perlu beberapa tahap. Gitu loh. Untuk menyadari gini loh, sadarnya gini. Kenapa sandalku perlu dilepas kalau masuk di sini?
Ya, itu perlu prosesnya Alasan panjang ya. kan gitu. Kalau dia tahu, oh supaya nggak kotor, nanti yang bersihin nggak ada. Kalau ada pun itu nanti baru beberapa hari. Jadi akan mempersulit. Nah itu belum. Nah tapi kalau orang dewasa kan Iya. langsung. Iya. Mas kalau masuk sini sandalnya dilepas depan ya. Nah itu selesai. Iya. Itu nanti dia kedua kali, ya itu sudah dilepas di situ. Kenapa? Ya. Karena dia sudah mengalami proses berpikir. Ini adalah aturan di sini, saya ikutin karena saya mau masuk. Nah orang tua, kita dewasa ini sebetulnya lebih bisa memilah. Sehingga ketika aku harus nonton drakor, aku harus main game online, aku harus refreshing. Itu masih bisa diatur sebenarnya. Serius Li. Ya. Kayak sekarang misalkan hari ini ya saya diam gitu. Tiba-tiba istri saya bilang gini, Pi minggu ada pelayanan gak gitu? Oh ada aku sore. Gitu ya. Refreshing yuk sama anak-anak ya. Anak-anak jangan diberitahu gitu. Oke, jam 5 pagi kita berangkat ke Trawas. Oke, nah itu kan refreshing bersama. Ya. Gitu loh, maksudnya Ya. go gitu kan. Jadi kejutan, surprise gitu. Ada tempat foto bagus Pi. Ya mas ya lah, oke lah. Gitu kan. Nah buat saya itu kita lebih bisa ngatur. Menata. Misalkan apakah Pak Tony gak main game gitu. Loh saya main. Kayak ini hari-hari ini saya main Komandos. Wah gitu ya. Sampai saya bilang gini, saya sama anak saya duduk bareng terus kemudian ayo main yuk gitu bareng. Tapi saya bisa berkata, no sudah stop. Enggak main. Dari Kita ada sendiri batasan kan, ya? ya kan ada batasan sudah. Buat apa, sudahlah gitu kan. Terus kemarin gini, ayo semua kita install ya Call of Duty. Wah, anak saya seneng lu yang kecil. Wah, papi saya sudah main COD. Akhirnya kami install, kami bertiga. Nanti kita main bareng ya. Wah, seneng dia. Dia udah install di tempat saya udah lama. Nah kemudian anak-anak saya kan memang sudah ada beberapa yang lama kan, sudah lama. Terus kemudian anak saya kecil gini, papi nganggur nggak? Kenapa? Ayo main COD yuk. Papi masih repot. Ya udah. Nah kemarin itu kami waktu pergi berlibur, ya udah, ayo sekarang kita main COD. Wah mereka bertiga main loh. Nah terus kemudian di tengah main itu saya jadi mengerti bahwa anak-anak saya ini pemain COD ini. Ngerti semua istilah. Saya bilang gini, waduh saya jadi orang bodoh sendiri nih. Akhirnya gini, aku gak mau mainan kayak gini. Mainannya harus strategis. Wah papi mesti level 5, papi baru tak mainkan kemarin baru level 2. Terus kemudian diambil sama anak saya yang paling gede, tunggu, dinaikkan sama levelnya. Ayo Pi, sekarang strategi, kami main. Sebetulnya itu bukan berbicara gamenya, tapi berbicara bonding. Lu ngobrolnya ini loh, kebersamaannya ini loh. Setelah itu ya sudah saya nggak main lagi. Ngapain? Dan saya bilang gini, ini permainan, ini yang papi paling nggak suka. Loh kenapa Pi? Ini permainan bukan petualangan. Ini permainan yang cuman begini-begini saja. Iya sih Pi. Nah saya pengen masuk itu gini. Dalam arti bahwa saya ini akan menciptakan bonding. Itu lebih penting. Masuk dulu ke dunia mereka. Ya, betul. Seorang seorang uskup siapa tahun sekitar 1400-an dia bilang gini. Dia menggunakan prinsip gini. Aku akan masuk lewat pintumu. Nanti kamu harus keluar lewat pintuku. Sebetulnya itu berbicara tentang empati. Berbicara tentang kita belajar untuk memahami, mengerti dunia mereka, persepsi mereka gitu. Nah para orang tua salah satu tipsnya adalah gini, masuklah ke dunia mereka, cara berpikirnya mereka. Mau nggak mau harus belajar lagi. Walaupun mungkin saya pernah satu kali gini, anak saya itu kan punya hobi cerita. Wah, pacut ceritain. Nah kemarin waktu saya pulang dari kantor gitu, cerita fisika. Wih, waduh fisika. Lah saya kan gak ngerti tuh. Wah ini energi ini. Aduh, saya bilang gini, kamu jangan cerita fisika ke papi. Papi gak ngerti. Cari yang lain lah. Cerita temenmu kayak apa kayak gitu. Fisika papi gak ngerti gitu. Nah sudah diam, topiknya hilang. Terus besoknya istri saya bilang gini, Pi gak boleh gitu. Walaupun aku juga gak ngerti, kamu gak ngerti karena sudah levelnya lain. Waktu juga
biarin dia cerita, ditanggepin aja, kita orang psikologi ngerti lah. Oh ya, lu, masa begitu? Itu udah dia cerita terus, gitu kan? Ya. Terus besoknya saya bilang gini, udah kamu mau cerita apa lagi silakan. Lu mau cerita biologi, mau cerita apa, kadang, aduh gak ngerti saya. Tetapi saya mencoba masuk ke dunianya, apa yang dia sukai, apa yang dia senangi, apa yang gitu. Cuman kita perlu menjadi pendamping, availability buat mereka. Ya, kalau misalnya seperti ini, saya sering mendengar keluhan dari beberapa blessed people itu seperti ini. Kalau anak-anak saya sudah terlanjur untuk kecanduan dengan gadget atau kecanduan dengan game online dan lain sebagainya, apa sih sebagai orang tua kita yang harus kita lakukan untuk mereka? Khususnya yang sudah usia mungkin sudah mulai remaja, mulai dewasa, itu bagaimana cara kita sebagai orang tua untuk mengatasi atau memberikan edukasi ke anak-anak kita? Sebenarnya gini, edukasi ke sana itu kita tidak bisa ketika kita marah atau dengan marah. Alasannya, prinsipnya sederhana. Hati senang, perut kenyang, info jadi bisa masuk gitu. Kita kalau lagi happy, mulut terbuka, hati terbuka. Ya, mulut terbuka, hati terbuka, pikiran terbuka. Oh iya, betul. Ya, jadi maksudnya gini, ketika kita senang ya, kita bercanda sama teman-teman, kemudian kita ngomong, kamu nih loh, sudah usia begini kamu masih dolan aja. Jangan ngerokok lah, udah gede ingat anak-anak. Nah, tapi kan waktu happy, gitu deh. Itu lebih bisa masuk daripada waktu kondisinya tegang, waktu kita marah. Udah gede, jangan ngerokok gitu, bisa gak? Kamu ingat anak-anakmu gak? Nah, itu lain dong, gitu loh. Nah, dalam hal ini apalagi itu terkait dengan sebuah hubungan antara anak dan orang tua. Jadi kondisi marah itu tidak akan, sebenarnya jujur ya, tidak akan membawa perubahan apa-apa. Selain sakit hati sebenarnya. Karena kan yang keluar kan, ya memang karena kita mungkin luapan ya. Tetapi sebenarnya memang kita keluarkan itu yang masuk dan dimengerti oleh mereka itu hanya sekian persen, sedikit gitu loh. Bahkan kalau saya tanya gini, ingat nomor 1 apa tadi? Lupa dia. Jadi gini, apa ya? Gini, nomor 1 adalah gini, nomor 2 gini, ketiga ini sampai kadang 10. Wah, nggak boleh sampai gitu. 1, 2, 3, coba ulangi. 1, bingung dia. Iya. Apa ya? 1 apa? Karena yang 1 nggak masuk, pasti diingat nomor 3. Karena itu yang terakhir. 2, yang ketiga, ingat, harus disiplin. Yang kedua, apa ya? Nah kita tambah marah gitu. Kamu gitu udah ingat. Nah, macam-macam kan. Nah menurut saya bahwa kondisinya harus rileks. Pas tenang, pas renang bareng. Waktu dia ulang tahun, udah gede loh. Ya ulang tahun. Nah kamu mesti gini. Nah itu lebih, oh iya ya. Timing yang tepat. Timingnya tepat. Bahwa ketika ini papi kasih ini sama mami. Ini ya, jadi kamu segini ya. Tepat. Timingnya tepat. Atau kondisi yang kedua adalah, sebenarnya waktu ya, bicara waktu. Kondisi yang kedua adalah memang kondisinya kondisi emosional yang sangat kena ketika hadirat Tuhan. Kayak gitu ya. Waktu saat teduh, waktu ketika anak saya habis baptis, karena saya yang membaptis, kemudian saya dudukkan dia, terus kemudian kami doa bareng. Nah suasananya kan pas enak. Bukan suasana seneng, tapi suasananya lagi sahdu gitu. Nah itu masuk pelan-pelan. Gitu. Buat saya adalah memberitahukannya adalah kondisi seperti itu. Dibandingkan hanya sekedar marah. Terus yang kedua adalah gini, harus ada solusi. Kalau nggak ada solusi nggak bisa. Kamu ya jangan main gadget terus ya. Lah gak ada solusinya. Lah terus aku ngapain mah? Lah itu aku juga gak tahu. Lah anak ini juga bingung lah. Terus aku ngapain? Ya, harus ada alternatif. Solusi itu harus ada. Jadi kalau anak saya ya bersihin kamarmu. Ini ada cucian tolong dilipetin masukin ke lemari. Kasih aktivitas yang lain. Harus ada aktivitas. Kamu habis kelas, ini anak saya tidur. Habis kelas, lah kokonya nunggu. Aku nunggu nanti habis ini. Nah, dia berarti kan nggak ngapa-ngapain, dia sudah tidur. Ya sudah biar tidur, nanti ini karena nanti sore mereka bulu tangkis. Ya udah nanti setelah itu kamu bulu tangkis adik. Jadi ada aktivitas yang memang dia lakuin, ada alternatif.
Ini berlaku untuk yang usia remaja sama Iya. anak-anak Terus juga tadi ya? ada satu lagi yang dikatakan gini, kalau orang tua tadi saya kurang nyinggung sedikit, jadilah teladan sebenarnya aku sacrifice tadi. Kadang orang tua itu selain pilihan dan dia lebih bisa memilah itu, jadi teladan itu Iya. lebih penting. Karena menjadi teladan itu lebih powerful daripada sekedar ucapan. Ya.